Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Puspitalia dengan NIM 0392241445. Di sini saya akan membahas mengenai kampanye praktik baik tentang penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Kampanye praktik baik ini dilakukan dengan menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development (ZPD) dalam pembelajaran IPAS peserta didik kelas 3 di SDN Bangka 3. Kampanye praktik baik ini dilakukan dengan menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development (ZPD). Scaffolding adalah strategi pembelajaran berupa dukungan sementara yang diberikan kepada siswa untuk membantu mereka memahami konsep atau menyelesaikan tugas yang berada di luar kemampuan mandiri mereka. Dukungan ini diberikan dalam bentuk panduan, pertanyaan, atau contoh yang relevan dan dikurangi secara bertahap, seiring meningkatnya kemampuan siswa hingga mereka mampu bekerja mandiri. Strategi ini bekerja dalam Zone of Proximal Development dan berperan penting dalam mendorong siswa mencapai potensi maksimalnya. Zone of Proximal Development (ZPD) adalah jarak antara kemampuan aktual seorang individu dalam menyelesaikan tugas secara mandiri dan kemampuan potensialnya saat dibantu oleh orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten. ZPD menekankan pentingnya bimbingan dalam pembelajaran untuk mengoptimalkan potensi siswa, terutama melalui interaksi sosial dan scaffolding yang terarah. Dalam proses pembelajaran, penerapan scaffolding erat kaitannya dengan ZPD, di mana guru selama sesi pengajaran dapat menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Scaffolding sendiri diberikan pada saat siswa melakukan kegiatan diskusi. Guru dapat berkeliling pada setiap kelompok untuk mengkonfirmasi apa yang telah mereka kerjakan selama diskusi dan menanyakan kesulitan apa saja yang mereka dapatkan. Kemudian, guru dapat menerapkan teknik scaffolding untuk membantu stimulus keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencapai kemandirian belajar. Peserta didik akan mendapatkan bantuan atau bimbingan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dilakukan di kelas 3D di SDN Bangka 3 dengan materi yang digunakan adalah hidup bersama alam pada subbab peranan komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Model pembelajaran yang digunakan berbasis problem-based learning. Langkah-langkah praktik pembelajaran scaffolding. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari. Kegiatan diawali dengan guru memberikan bantuan atau scaffolding dengan mengajukan pertanyaan panduan kepada peserta didik, kemudian menjelaskan kepada seluruh peserta didik mengenai materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, kegiatan inti. Pada tahap awal, guru melakukan orientasi suatu permasalahan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pengelompokan peserta didik, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dengan menggabungkan peserta didik yang mulai paham dengan materi yang akan dipelajari dan peserta didik yang belum paham menjadi satu kelompok. Guru memberikan LKPD yang berisi suatu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan kegiatan diskusi kelompok. Selama proses diskusi, guru akan berkeliling mengunjungi setiap kelompok dan memberikan scaffolding berupa bimbingan langsung sesuai dengan kebutuhan belajar dan kesulitan masing-masing kelompok selama proses diskusi berlangsung. Pada tahap ini, guru memonitoring peserta didik dalam mengerjakan LKPD dengan memberikan bimbingan sesuai tahap perkembangan proksimal peserta didik. Pemberian bantuan ini agar peserta didik dapat terarah dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi peranan komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Peserta didik yang mengalami kesulitan pada tahap ini akan diberikan bimbingan lebih dari peserta didik yang telah memahami konsep materi pelajaran tersebut. Pada proses ini, sebagian besar peserta didik sudah mulai dapat mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan bersama kelompok. Peserta didik setelah berhasil menyelesaikan proyek secara berkelompok dengan bimbingan guru, pada tahap akhir, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Saat kegiatan presentasi berlangsung, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik bagi kelompok lain atas hasil diskusi kelompok yang sedang presentasi. Tahap terakhir yakni mengevaluasi hasil diskusi. Pada tahap ini, peserta didik telah mampu menjelaskan hasil dari materi yang telah dipelajari dan menyimpulkan poin-poin penting yang didapatkan dalam kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Tahap terakhir yakni hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Kedua, mendorong kolaborasi antara peserta didik dan guru atau peserta didik dengan teman sebaya. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima peserta didik. Keempat, peserta didik dilatih untuk berani mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat temannya. Kelima, peserta didik mampu mengembangkan kemampuan mereka sendiri, juga bisa berbagi pengetahuan dengan temannya. Yang terakhir, meningkatkan minat belajar peserta didik dengan memberikan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sekian pembahasan mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.